Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Berjumpa kembali dengan saya Rahmat Budiono dari Pratama Mitra Kualitas. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen perubahan ya dalam ISO 91/2015. Dan sebelum memulai, bagi rekan-rekan semua yang baru menemukan channel ini, silahkan klik Pratama aja di deskripsi video ini. Di era perubahan yang cepat saat ini, tuntutan perubahan terhadap sistem manajemen organisasi dapat berasal dari berbagai sumber, ya, seperti dari tuntutan pelanggan, dipicu kompetitor, perubahan strategi dari manajemen, atau dari revisi persyaratan peraturan. Tema mengenai manajemen perubahan ini juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam implementasi sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 91/2015. Sebenarnya ada dua ya, yang pertama klausul 63 yang berjudul perencanaan perubahan, dan 8.5.6 yang berjudul pengendalian perubahan. Yang mana dari dua klausul tersebut sebenarnya beda implikasi. Kalau 63 itu implikasinya lebih pada perubahan besar pada sistem manajemen organisasi, adapun kalau 8.5.6 membawa implikasi pada perubahan realisasi produk atau jasa. Nah, pada pembahasan singkat kali ini kita akan fokus pada klausul 6.3 ya, mengenai perencanaan perubahan, yang mana pemenuhan persyaratan ini akan memungkinkan organisasi untuk merencanakan secara metodis modifikasi terhadap sistem manajemen yang telah diterapkan. Nah, jika rencana perubahan ini tidak dikelola dengan baik, maka organisasi akan kurang memiliki kemampuan ya untuk bereaksi secara cepat terhadap perubahan keadaan. Nah, kegagalan untuk mengelola perubahan juga merupakan kontributor dari non-conformity atau ketidaksesuaian. Adapun kemampuan dalam mengelola perubahan akan membawa benefit, meningkatkan perbaikan dalam organisasi, dan memastikan bahwa perubahan pada sistem manajemen konsisten dengan strategi organisasi dan pemenuhan kebutuhan dan harapan dari pihak terkait. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya ya untuk merencanakan perubahan ini sesuai persyaratan ISO 91/2015 ya, secara garis besar. Setidaknya ada 11 poin yang dipertimbangkan dalam perencanaan perubahan di ISO 91/2015. Pertama adalah mengidentifikasi perubahan. Jadi untuk mengidentifikasi perubahan ini, maka seyogianya data dan informasi pendukung seperti analisis proses yang dapat membantu dalam menentukan di mana perbaikan diperlukan itu disediakan, dan mengidentifikasi juga di mana perubahan diperlukan ya untuk peningkatan kinerja. Jadi apakah perubahan diperlukan pada level atau pada tingkat individu, pada tingkat kelompok, atau organisasi. Kedua adalah mengenali tipe perubahan. Nah, di sini apakah perubahan input atau output proses, ataukah perubahan teknologi, ataukah tipenya adalah perubahan organisasi. Kemudian tiga adalah memahami tujuan perubahan. Nah, tujuan perubahan ini mengacu pada hasil yang diantisipasi atau diinginkan dari perubahan. Jadi misalnya apakah yang dituju adalah efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem, perbaikan struktur organisasi, atau untuk efektivitas implementasi strategi perusahaan. Yang keempat adalah merencanakan dan mengimplementasikan perubahan itu sendiri. Nah, jadi sebagai panduan bisa menggunakan 3 tahapan Lewin dikombinasikan dengan 8 tahapan Kotter yang kemudian diterjemahkan dalam timeline atau penjadwalan. Yang kelima adalah memahami konsekuensi perubahan. Jadi apakah perubahan itu mempengaruhi KPI atau sasaran perusahaan, kemudian apakah mempengaruhi proses realisasi, apakah
mempengaruhi kompetensi yang diperlukan, mempengaruhi struktur organisasi, kompensasi, mempengaruhi aspek keuangan, dan atau mempengaruhi aturan baku yang ada dari SOP atau pedoman. Kemudian yang keenam harus dipastikan adalah tetap dengan adanya perubahan tersebut mempertimbangkan memastikan adanya integrasi sistem manajemen tetap terjaga, dan hal ini melalui pemastian bahwa sistem informasi terdokumentasi tetap terkendali, baik itu hard copy maupun soft copy ya di era teknologi informasi saat ini. Ketujuh adalah memastikan ketersediaan sumber daya, jadi yang mana harus dipastikan kecukupan personil, kompetensi, pengetahuan, dan juga infrastruktur ya untuk perubahan. Kemudian kedelapan, alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang, yang mana ini harus mengenali langkah dan perlakuan yang sesuai ya untuk setiap penanggung jawab yang terkait perubahan ya agar berjalan efektif. Jadi misalnya sesuai timeline tadi, PIC-nya siapa, kemudian waktunya, kemudian target selesainya itu harus kapan itu diselesaikan oleh penanggung jawab terkait. Kemudian kesembilan, tidak kalah penting adalah persetujuan perubahan ya. Jadi persetujuan perubahan ini diperlukan ya untuk memastikan bahwa perubahan telah benar-benar dipahami, pengaturan telah dibuat, implikasinya dipertimbangkan, dan jelas penanggung jawabnya. Kemudian ke-10, menilai efektivitas perubahan, dan ini untuk memastikan jika perubahan nanti dipermanenkan atau distandarisasikan, maka akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, menerapkan perubahan, yang ke-11, yaitu menerapkan perubahan berarti menuju transformasi organisasi dari pengelolaan perubahan yang telah dilakukan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, itulah informasi singkat mengenai manajemen perubahan ya dalam ISO 91/2015, terfokus pada klausul 6.3. Untuk sementara kita cukupkan di sini, dan untuk mengetahui lebih detail topik mengenai manajemen perubahan dan ISO 91, ikuti pelatihan-pelatihan di Pratama Mitra Kualitas terkait sistem manajemen mutu ya, seperti awareness ISO 91, kemudian teknik identifikasi risiko peluang ya, kemudian mencegah defect melalui FMEA dan control plan, kemudian menjadi auditor internal ISO 91 atau menjadi lead auditor ISO 91 sesuai panduan audit ISO 19011/2018 dengan sertifikasi internasional. Terus ikuti update di seluruh channel sosial media kami, jangan lupa klik Pratama aja. Atau sahabat Pratama juga bisa kunjungi website kami yang linknya sudah tersedia di deskripsi video ini. Tetap jaga terus protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.